Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah tahiyatul thayyibatil mubarakah. Tahiyati min indillah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang indah ini. Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa dan juga menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga insyaallah. Barakah adalah kata yang sangat agung yang hanya dimiliki konsepnya oleh dinul Islam sebagai risalah paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barakah mewakili semua kebaikan yang bisa diraih manusia bagi kehidupan dunia serta akhiratnya. Kalau kita mencari bahagia itu agak muskil. Di dunia dia bersifat nisbi, karena kebahagiaan kita di dunia seringkali justru menjadi terasa lebih utuh dan lebih indah kalau dia dihiasi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bahagia. Kalau bapak ibu yang dulu waktu mudanya ada yang jadi pencinta alam, kata yang benar adalah pencinta. Pencinta artinya yang mencintai. Kalau pecinta artinya yang bercinta dengan. Kayak kita juga harus hati-hati menggunakan bahasa Indonesia ini, jangan keliru. Bapak-bapak kadang-kadang siang-siang ditanya, "Loh, kemarin nggak datang Pak, ketiduran." Yang betul tertidur, bukan ketiduran. Karena kejatuhan itu ada yang menjatuhi. Kalau ketiduran, nah itu bahaya. Jadi kalimat ini penting untuk kita susun, karena konon merapikan kalimat dan tata bahasa sama dengan merapikan peradaban. Dulu penyair-penyair Arab punya lisensia poetika yang sangat luas sehingga mereka membuat syair-syair yang mengutamakan keindahan rajas, hajas, majas gitu ya. Lalu turun Al-Quran Karim merapikan bahasa Arab. Dengan turunnya Al-Quran merapikan bahasa Arab, maka tumbuhlah peradaban Islam. Peradaban semula biasanya dibangun melalui ketertiban berbicara. Karena tertib berbicara menunjukkan tertib berpikir secara komunal, secara satu masyarakat menunjukkan ketertiban bersikap, nanti ketertiban bersikap secara komunal menunjukkan sebuah peradaban. Kalau mau memperbaiki suatu bangsa, konon perbaikilah dulu bahasanya. Karena ini yang akan menentukan bagaimana sebuah bangsa gitu ya, berbicara, berpikir, bersikap, bertindak secara kolektif. Maka bangsa Arab itu peradabannya mundur sejak mereka tidak lagi menggunakan tata bahasa Al-Quran. Pakainya bahasa Amiyah, bahasa pasaran. Kalau kita perhatikan, Anda ngomong di Mesir pakai bahasa Arab standar, pakai bahasa Arab yang fusha, orang Mesir bilang apa? Lihat kita ngomong begitu. Amin, amin, amin. Digodain, diledekin. Saya ini kan dididiknya di pesantren. Di pesantren kita diajarin bahasa Arab itu, bahasa Arab tulisan di kitab kan. Bahasa Arab tulisan di kitab ini kan SPOK-nya jelas. Tapi kalau ngomong pakai bahasa itu, amin, amin. Subhanallah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakah ini satu konsepsi yang ada dalam bahasa din. Bahagia itu nisbi. Tadi saya bilang pencinta alam. Kira-kira kalau Anda jadi pencinta alam, kan salah satu tujuannya kalau mendaki gunung sampai ke puncak. Betul ya? Muncak itu satu kebanggaan.
Tapi mana yang lebih membahagiakan? Kita mendaki dari bawah melewati berbagai macam kesulitan hingga sampai ke puncak, ataukah dilempar dari helikopter ke puncak? Sama-sama sampai puncak ya. Dari bawah mendaki ke atas dengan berbagai macam kesulitan sampai ke puncak, dengan diantar pakai helikopter diturunin di puncak. Mana yang lebih membahagiakan? Yang dari bawah. Itulah kenisbian dunia. Bahagianya kadang-kadang justru terasa paripurna, terasa indah, terasa lebih mengena, membekas dalam jiwa kalau dia ada di dalam ujung dari kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kehilangan-kehilangan, pengorbanan-pengorbanan. Itulah bahagia yang nisbi dalam kehidupan dunia. Maka kalau kita hidup mencari kebahagiaan, kita mencari sesuatu yang sangat relatif. Bahagia itu dalam konsepsi din, dia adalah makmum. Bagi diri kita yang telah memiliki tujuan hidup, al-ghayah, tujuan kita hanyalah ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia, kebahagiaannya, kesemuanya itu seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu bisa nggak kita tangkap, kita kejar, kita pegang? Nggak bisa. Bayang-bayang itu tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita peluk. Tapi kalau kita melangkah menuju ke tujuan kita, kemana bayang-bayang? Ikut, makmum, nurut. Itulah dunia kita. Sehingga berkah ini konsepsi yang kemudian membawakan kepada kita semua kebaikan, bukan cuma kebahagiaan. Bahagia itu kata yang tega. Kalau kita kejar tadi nggak dapat, tapi kalau kita fokus kepada tujuan hidup kita, ridha Allah, dia makmum. Bahagia itu kalau kita fokus menjadikannya tujuan hidup, kita kehilangan tujuan setelah mati. Bahagia itu kalau kita jadikan sebagai yang paling utama, kita kehilangan yang jauh lebih utama. Biarlah dia jadi makmum. Yang utama adalah berkah di dalam hidup ini. Apa itu berkah? Orang Arab dulu kalau menyebut ada unta berjalan di padang pasir, berhenti di satu wahak, satu oase. Di situ ada mata air, ada pepohonan, subur, angin semilir, sepoi-sepoi, makanan cukup. Maka unta yang menderung di wahak, di oase ini, minum air, menikmati semilir angin, memakan ransum yang membuat dia kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Unta yang sedang menderum ini disebut barika yabrik. Dia menderum. Nah, orang Arab menambahkan satu huruf alif, baraka yubariku, untuk menunjukkan karunia Allah yang demikian indah ini juga bisa diberikan kepada manusia. Mereka berada di tengah kehidupan yang ganas, yang berat, tetapi tetap merasakan kesejukan, tetapi tetap merasakan kebaikan, tetapi tetap mendapatkan satu hal yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut Allah memberkahi dia. Barakallahu fiik. Allah memberikan berkah kepadamu. Sehingga kata barakah dalam bahasa Arab kemudian menurut Imam Khalil bin Ahmad memiliki 3 akar makna yang penting. Yang pertama al-luzum wa thubut, yang kedua an-nama wa ziyadah, yang ketiga as-sa'adah. Barakah itu satu, al-luzum wa thubut, tetap dan terus melekat. Yang kedua an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, bertambah, meluas. Yang ketiga as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi bahagia itu ternyata hanya sepertiga dari berkah, pun diletakkan di makna paling akhir. Yang pertama, soal berkah pertama-tama adalah soal al-luzum wa thubut. Luzum wa thubut, tetap dan terus melekatnya
nikmat tertinggi dari Allah yaitu keimanan. Maka syarat mutlak keberkahan pertama-tama adalah iman. Tidak akan ada berkah tanpa adanya iman. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, kana kullu amrihi khair." Menakjubkan urusan orang beriman, semua yang ada padanya adalah kebaikan. Semua urusannya adalah kebaikan. Wala yakunu dzalika illa al-mu'min. Dan tidaklah terjadi yang demikian itu kecuali pada orang beriman. Hanya orang beriman yang mendapatkan keadaan menakjubkan, semua urusannya adalah kebaikan. Artinya penyebab dari kebaikan-kebaikan itu pastilah imannya. Apa kebaikannya orang mukmin itu? Kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapat musibah dia bersabar. Ini luzum dan subut. Imannya tetap terus melekat, maka kebaikannya dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling berat bagi bapak-bapak bukan rindu, Pak. Yang paling berat dari tugas seorang lelaki di dalam berumah tangga ketika dia menikah, ketika istrinya melahirkan anak-anaknya, ketika mereka tumbuh bersama berumah tangga, tugas terberat laki-laki adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Itu tugas yang paling berat. Nah, dalam makna berkah dia yang paling asasi, yaitu luzum dan subutnya iman bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak di dalam keluarga itu syarat mutlak keberkahan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya menjaga keimanan itu sehingga kemudian dia terjaga dari api neraka. Ini PR besarnya keberkahan sebuah rumah tangga. Belum bicara yang lain, keberkahan pertama-tama bicara soal keimanan dan bicara soal terjaganya keluarga dari api neraka. Itu. Maka menakjubkan urusan orang beriman, semua yang terjadi padanya disikapi dengan keimanan. Maka di sini kita tahu berkah tidak terletak pada keadaan, tapi berkah terletak pada sikap terhadap keadaan. Jadi berkah tidak terletak pada keadaan. Dia hidupnya berkah banget tuh. Apa kok berkah banget? Dikit-dikit dapat ini, dapat rezeki, dapat ini. Bukan. Berkah bukan keadaan. Berkah itu sikap terhadap keadaan. Oh, dia hidupnya berkah banget. Memangnya gimana? Masya Allah kena musibah bertubi-tubi tapi tetap taat, makin rajin sholatnya, makin rajin ke masjid, makin rajin sedekah. Padahal lagi dapat musibah. Itu berkah. Oh, dia hidupnya berkah banget tuh. Kenapa emangnya? Masya Allah, kalau dapat nikmat itu bersyukurnya kena sampai kemana-mana dia. Tahmidnya dapat, makin taat kalau dapat nikmat tuh, dan dia itu bagi-bagi ke tetangga, ke anak yatim, ke fakir miskin, semuanya ikut merasakan nikmatnya. Itu namanya berkah. Jadi berkah tidak terletak pada keadaan, berkah terletak pada sikap terhadap keadaan. Karena sabda Nabi SAW, apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Itu berkah. Syukurnya, bukan nikmatnya. Syukur lebih tinggi daripada nikmat. Syukurnya seorang hamba terhadap nikmat adalah nikmat, kata Umar bin Abdul Aziz, yang lebih tinggi daripada nikmat yang disyukuri. Mampu bersyukur itu nikmat Allah yang lebih tinggi daripada nikmat yang disyukuri. Jadi kalimat tahmid alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena misalnya kita dapat tambahan gaji bulan ini 200%. Misalnya, maka alhamdulillah itu lebih mahal daripada gaji 200%. Alhamdulillah itu lebih mahal daripada gaji 200%. Lebih mahal lagi kalau yang 200% mengantarkan kita kepada ketaatan yang lebih tinggi. Lebih mahal lagi kalau 200% itu meningkatkan manfaat diri kita di tengah
orang lain, saudara sesama muslim. Makin mahal. Jadi berkah itu pada sikap terhadap keadaan, bukan keadaan itu sendiri. Dapat suami soleh, berkah. Sikap mensyukuri suami soleh itu lebih tinggi daripada suami solehnya itu. Suami soleh biasa aja, banyak kok ini. Suami soleh penting apa enggak? Dan mbak-mbak yang belum nikah, pengen punya suami soleh enggak? Pengen. Suami soleh penting enggak? Penting. Tahan dulu jawaban Anda. Saya tanya tentang dua wanita paling utama di dalam Al-Quran Karim. Yang satu namanya Maryam. Siapa suaminya? Tidak ada. Yang kedua namanya Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Siapa suaminya? Soleh apa enggak? Jadi dua wanita paling mulia sepanjang zaman yang disebutkan Quran. Yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh. Jadi suami soleh penting apa enggak? Suami soleh penting apa enggak? Oh, tetap penting, bagus. Anda istiqomah ya. Iya penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada suami soleh, yaitu menjadi salihah. Karena menjadi salihah, dapat suami soleh ataupun tidak, semuanya ujian. Suami soleh itu balasan atas kesolihahan Anda atau ujian level berikutnya. Ujian level berikutnya, balasan sejati itu ada di akhirat. Anda bersedekah, yakin Allah itu pasti akan mengganti berlipat-lipat, lalu dapat ganti 10 kali lipat. Kalau masih di dunia, ganti yang 10 kali lipat itu benar-benar balasan atau ujian level berikutnya. Ujian level berikutnya. Semua yang di dunia itu ujian level berikutnya. Gak ada balasan sejati di dunia. Balasan sejati di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia seisinya terlalu murah untuk membalas satu amal yang ikhlas. Satu amal ikhlas di sisi Allah harganya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Maka nggak ada amal ikhlas dibayar di dunia, kata Ibnu Qayyim. Semuanya dibayar di akhirat karena dunia nggak cukup. Dunia ini nggak cukup buat bayar amal yang ikhlas dan diridhai Allah. Mahal amal Anda itu. Mahal kesolihan Anda itu. Jangan cuma ditukar pakai suami soleh. Sayang. Anggaplah suami soleh itu ujian tahap berikutnya. Karena orang yang salah sikap dalam menyikapi suami soleh atau menyikapi istri solehah sebagai seakan-akan balasan atas kesolehannya, maka dia akan berhenti jadi soleh, berhenti jadi solehah begitu menikah. Kenapa? Sudah dapat balasan. Dulu waktu belum nikah kok rajin puasa Daud, Bu. Sekarang Senin Kamis saja susah. Iya. Orang dulu puasa Daud, nawaitunya dapat suami imam masjid, alhamdulillah udah dapat. Keliru di niat. Gitu kan? Jadi ini bukan balasan kesolehan Anda, ini bukan balasan kesolehan Anda. Ini ujian level berikutnya. Maka jangan salah sikap, ya Allah. Dapat istri solihah, belum tahu istri solihah itu bisa banting piring di depan tamu, Pak. Jangankan ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ujian level berikutnya buat suaminya. Alhamdulillah dapat suami soleh. Belum tahu suami soleh memangnya nggak bisa tergoda sama yang lebih solihah dari Anda. Semuanya ujian level berikutnya, Pak. Semuanya ujian level berikutnya. Nggak habis-habis ujian kita. Maka berkah terletak di dalam sikap tadi. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dan syukur itu kebaikannya di mana? La in syakartum la azidannakum. Jadi Pak, siapa yang bersyukur maka ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerasa Anda bersyukur dengan Anda tidak bersyukur, nikmatnya berbeda. Haus, ada air,
minum. Instinktif orang yang tidak bersyukur itu. Naluriah saja hidupnya. Orang bersyukur itu bertafakur. Maka kita mensyukuri anak-anak kita, itu keberkahan. Melihat anak kita, Masya Allah nak, ternyata begitu indah hasil dari kebahagiaan ayah dan ibu. Engkau dicipta Allah, dititipkan di dalam sulbi ayah bertahun-tahun lamanya, hingga dipertemukan dengan bagian dari tubuh ibumu. Kenapa saya bedakan? Kalau bapak itu dititipkan karena apa? Yang namanya benihnya bapak itu diproduksi terus menerus. Kalau sel telur itu sudah ada sejak ibu diciptakan di dalam perut ibunya, tumbuh, sel telur tidak bertambah. Bagian dari ibu dihimpun menjadi nutfah, satu percampuran di qararin makin, di tempat yang kokoh berupa rahim. Rahim hanya ibu yang punya satu organ yang dinamai dengan salah satu sifat Allah yang paling indah, rahim. Ibu, nah kita itu silaturahim itu artinya menyambung rahim. Disebut silaturahim itu antar kerabat, meskipun kita kemudian menyebutnya silatul arham, menyambung rahim-rahim. Banyak. Kita ini juga nanti bersambung rahim, minimal semuanya bersambung rahim di istri Nabi Adam alaihissalam. Rahim, qarar makin, tempat yang kokoh. Tumbuh di situ menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel dengan kuat. Kenapa yang disebut Allah itu khalaqal insana min alaq? Karena itu fase kritis. Alaq itu menandakan nanti jadi tumbuh jadi janin atau tidak, itu di fase alaq. Nempel di dinding rahim, membelah jadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Mudghah ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi perintah masing-masing bagiannya, kamu jadi kuku, kamu jadi kulit, kamu jadi tulang, kamu jadi otot, daging, kamu jadi jenggot, kamu jadi pipi, kamu jadi rambut, kamu jadi hidung, kamu jadi alis, kamu jadi cincin enggak nih? Kamu jadi Allah Subhanahu wa taala titahkan ke semuanya. Kemudian jadi idham, ditumbuhkan di tengah, ada sumbu tengah tubuh namanya idham. Tumbuh menjadi tulang. Ini yang menjadi bentuk, yang membentuk kita ini tulang. Yang memberi bentuk kepada kita ini tulang kita. Fakasawna al-'idhama, kata Allah, kemudian ditumbuhkan jaringan laham, serat-serat otot yang menjadi alat gerak. Yang ngasih kita bentuk ini tulang, yang ngasih kita gerak ini otot. Tabarakallah. Sumangsya'nahu khalqan akhar. Kemudian dijadikan Allah satu makhluk yang sangat berbeda dari asal kejadiannya. Indah sekali katanya. Makhluk terindah yang diciptakan Allah, manusia. Pernah lihat ada makhluk yang lebih indah dari manusia? Wa sawarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang memperindah bentukmu, maka Dia jadikan bentukmu begitu indah. Pernah lihat film tentang alien, Pak? Punya koleksi film tentang alien berapa? Banyak kan? Coba cek di film tentang alien, ada nggak alien yang digambarkan lebih indah dari manusia? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada makhluk yang lebih indah dari manusia, itu nggak ada. Syukur. Masya Allah, nah indah sekali pencipta. Nah, engkau anugerah yang tidak terhingga nilainya. Ngelihat anak kalau dengan ain syukri, mata syukur dan sikap syukur, maka kita mau menanamkan apapun nilai ke depan, insya Allah bisa. Maka coba perhatikan ayah terbaik di dunia. Ayah terbaik di dunia lahir bulan apa? Gak boleh ya. Meskipun itu kan dagelan karena ayahnya lahirnya bulan apa terus pakai kaos. Ayah terbaik lahir di bulan apa? Ayah terbaik di dunia salah satunya dalam Al-Quran Karim Luqman. Sebelum menjelaskan Luqman mengajarkan tauhid, mengajarkan muraqabatullah, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab,
Allah mengatakan apa tentang Luqman? Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dasar dari semua pendidikan untuk mendidik anak-anak kita adalah rasa syukur kepada Allah SWT. Tabarak, gitu, disyukuri. Semua karunia Allah kepada kita disyukuri, tambah nikmat. Semua nikmat yang disyukuri, Allah janji, Allah akan tambah. Maka kalau punya istri Pak, disyukuri insya Allah akan tambah. Tambah nikmat maksudnya ya. Tambah nikmat. Soal jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Term and conditions applied, gitu kan. Kalau Anda belum mensyukuri istri, jangan nambah jumlahnya Pak. Nambah jumlah tanpa bisa mensyukuri yang satu, itu nambah masalah. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, poligami gini. Setahu saya begini, ibadah yang bentuknya ada nikmat-nikmatnya harus diimbangi dengan ibadah yang hubungannya dengan Allah sangat intens. Maksud saya, ibadah yang ada nikmat-nikmat seperti nikah lagi, boleh nggak? Coba perhatikan ibadahnya Rasulullah SAW. Karena hubungannya yang sangat kokoh dengan Allah, maka dia bisa menanggung beban bergaul dengan banyak manusia. Bergaul dengan manusia itu makin dekat, makin banyak masalah. Ya. Karena kalau kenal makhluk, itu makin kenal kita makin tahu aibnya. Maka itu harus diimbangi dengan kenal Allah yang sebaik-baiknya. Karena makin kenal Allah, makin kenal kesempurnaan. Ingat sama makhluk, itu gelisah Pak. Ingat sama Allah, tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka kalau Anda pengen ingat sama makhluk ini nggak ganggu hidup, ingat sama Allahnya yang sangat kuat. Ingat satu istri aja berat Pak, apalagi ingat istri 4. Ingat satu istri itu gelisah. Ingat budget make upnya, ingat kegiatan sosialitanya, ingat ini, itu berat Pak. Ingat makhluk itu berat. Maka harus diimbangi ingat Allah yang sangat kuat. Semua ibadah yang ada unsur enak-enakannya itu pasti juga masalahnya banyak. Maka harus ada kekuatan yang sangat kuat untuk menopangnya berupa hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, berat. Dan ijawatahnya, keberkahan itu pada sikap tadi, syukur, Masya Allah. Demikian pula pada saat musibah. Bukan musibahnya itu berkah. Saya berkah ya masa musibah. Bukan musibahnya, sikap terhadap musibah itulah yang disebut sebagai berkah. Karena berkah nanti akan berujung pada satu kesimpulan, ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Kalau musibah membuat kita makin taat kepada Allah, kalau musibah membuat cinta suami istri makin lengket. Kalau suami istri sedang ada masalah, itu kayak kita naik roller coaster di puncak tegang-tegangnya di atas. Apa yang harus kita lakukan ketika kemudian sedang di puncak tegang-tegangnya ini? Naik roller coaster berdua. Apa yang harus kita lakukan kalau lagi di puncak ngeri-ngerinya ini? Saling berpegangan tangan lebih erat kan? Jadi salah kalau kemudian lagi di puncak roller coaster, lagi tegang-tegangnya, lagi ngeri-ngerinya, terus yang satu loncat, aku nyerah, loncat, keluar dari roller coaster. Keliru besar. Saat ada masalah, berkah mengajari kita makin eratkan genggaman, makin eratkan dekapan. Itu. Karena pada saat seperti itu, memang rumput tetangga akan tampak lebih hijau karena terbuat dari plastik. Sesuatu yang tidak ada masalah dengan kita biasanya tampak lebih menarik. Begitu didekati, sebenarnya dia masalah yang lebih besar daripada yang ada di rumah kita. Kalau istri mulai tampak biasa-biasa saja di mata kita, kemungkinan ada masalah Pak. Karena sebenarnya istri Anda itu cantik sekali. Kalau mulai tampak biasa, tidak ada yang istimewa lagi dari pasangan kita, berarti lagi ada masalah. Harus diselesaikan masalah itu. Atau ganti sudut pandangnya. Karena sebagian masalah hanya soal waktu. Gitu kan? Musibah, berat, susah. Ini saatnya justru mengeratkan ikatan. Saatnya justru menjadikan kesabaran yang saling menopang satu sama lain, berdua menghadapi semuanya. Berkah, luzum wa thubut. Inilah berkah.
Maka doa keberkahan pernikahan itu pasti barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Uqail bin Abi Thalib ketika didoain birrafa'i wal banin enggak mau. Semoga bahagia, semoga banyak anak. Enggak, jangan begitu. Doanya jangan kayak gitu. Lo terus gimana? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Birrafa, kalau cuma bahagia itu enggak selamanya di dunia ini. Bahagia itu sangat nisbi di dunia ini. Saya sering ceritakan, saya kalau membacakan buku untuk anak saya, kok endingnya berbunyi, ini biasanya buku-buku dari barat, kok endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saya ubah endingnya, pangeran dan putri menikah, kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, hidup taat, istiqomah, wafat husnul khotimah. Itu baru benar. Begitu Hilma bisa baca, dia komplain, bah kok beda ceritanya sama cerita abah dulu. Kesempatan untuk menjelaskan kepada anak-anak, di dunia ini tidak ada bahagia yang selama-lamanya. Di dunia ini bahagianya sangat nisbi. Kadang sesuatu terasa lebih bahagia karena ada susah-susahnya. Lucu dunia ini, nah ketawainlah dunia ini. Karena yang sejati kelak di akhirat, karena yang sejati kelak ada di surga, karena yang sejati itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu, bukan birrafa, apalagi wal banin, dan banyak anak. Banyak anak jaminan bahagia enggak, Bu? Enggak, jangankan level kita. Ada teman, dan teman orang zaman dulu menghadap ke guru saya, Allah yang ke Jebuk Tamit Khalil, mengadukan anaknya, Kiai tolong Kiai, anak kami itu 3, yang 2 itu ya alhamdulillah beres, mondoknya bagus, sekarang juga karirnya bagus. Nah yang ketiga itu kok ya nakal, sekarang itu dosa kami apa ya Kiai? Ya Allah, yang ketiga ini enggak karuan. Kiainya senyum sambil menjem. Anak sampean tuh berapa? 3. Yang nakal berapa? 1. Wah harus sampai banget itu. Udah bagus banget itu. Bagus gimana tapi ya anak nakal bagus gimana? Lo ada lo orang yang lebih soleh dari sampean, anak dari orang yang lebih soleh dari bapak sampean, dan cucu dari orang yang lebih soleh, sesoleh-solehnya soleh mengungguli kakek sampean. Itu anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Mosok toh ya Allah kok kasihan banget. Yo kasihan, coba baca surah Yusuf. Nabi Yakub itu sesoleh-soleh orang di zamannya. Anaknya Nabi Ishak yang sesoleh-solehnya orang di zamannya. Anaknya Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu sesoleh-solehnya soleh, hanya kalah dari Nabi Muhammad sepanjang zaman solehnya. Lah itu Nabi Yakub anaknya 12, yang nakal 10. Lah kok sampean, level sampean itu solehnya kayak apa? Mau minta anak 3 kok soleh semua. Nah, kok enak. Oh ini Nabi yang soleh aja anaknya nakal 10 kok sampean mau 3 anak soleh semua. Gak tahu namanya yang curhat, salah curhat kayaknya kita. Salah konsultasi, salah kiai. Lo yo ndak gitu, maksud saya sabar. Nabi Yakub itu sabar, anaknya nakal 10 yang soleh hilang itu sabar. Beliau mengatakan innama asqubati wa husni ilallah. Aku adukan semua kesedihan dan kesusahanku kepada Allah. Loh kalau sudah diadukan semua kesusahan dan kesedihan kepada Allah, happy ending apa sad ending? Happy ending. Ceritanya surah Yusuf itu happy ending. Neng yo sabar. Happy endingnya setelah berpuluh-puluh tahun. Tapi kan yang penting happy ending. Innamal a'malu bil khawatim, kata hadis, yang terpenting itu kan endingnya. Novel kalau pahlawannya soleh itu menang terus dari awal, menarik enggak? Enggak menarik. Pahlawan soleh itu pasti harus menderita, baru ceritanya menarik. Gitu. Ya gitu. Nah maka di dunia ini jangan berdoa yang kayak begitu. Apalagi doa kayak orang Jawa, muga-muga langgeng yo, semoga langgeng ya.
sampai kakek nenek. Lah habis kakek nenek, semoga langgeng ya dunia akhirat. Bagus nggak langgeng dunia akhirat? Bagus. Nanti dulu coba baca juz 30. Wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu contoh pasangan langgeng dunia akhirat. Namanya Abu Lahab dan Ummu Jamil. Di dunia kompak nyakiti Rasulullah, di akhirat kompak masuk neraka jahanam. Itu langgeng dunia akhirat. Masa mau yang kayak begitu? Kan enggak cukup langgeng dunia akhirat itu. Yang doa yang paling mencukupi untuk pengantin itu doa berkah. Barakallahu lak wa baraka alaik. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kepadamu itu perkara-perkara yang menyenangkan, nikmat, yang asik, yang bikin bahagia, yang bikin gembira, kelimpahan, kecukupan, anugerah yang bermacam-macam. Itu harus didoakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, berbahaya. Naiknya status sosial, naiknya jumlah kekayaan, itu kalau nggak didoakan berkah, berbahaya. Indikatornya, Bu-ibu perhatikan suami. Kalau dulu waktu hidup masih berjuang susah, merangkak bersama dari bawah, suami istri kompaknya luar biasa. Yang tercantik bagi suami adalah istrinya. Ujian level berikutnya kan ada. Nanti lama-lama ternyata sekretaris di kantor tampak lebih cantik dari istri. Ujian tambah. Bu-ibu juga begitu. Dulu waktu masih hidup berjuang bersama, banyak waktu berdua. Curhat terbaik paling nyaman itu sama suami. Lama-lama suami nggak punya waktu dengerin curhat. Curhat paling nyaman sama sopir. Kan bahaya. Kalau nggak didoakan berkah, semua limpahan karunia bisa jadi bahaya. Maka doakanlah berkah. Kalau didoakan berkah, maka sakinah tercapai. Litaskunu ilaiha, litastaifu biha, walita'tafu ma'aha, walitamilu ilaiha, walitatma'innu biha. Karena sakinah itu tadi yang dibacakan ayatnya, dari sejak saling menjaga kesucian. Suami terjaga kesuciannya karena adanya istri. Istri terjaga dari dosa-dosa karena ada suami. Sakinah. Maka perhatikan gejala-gejala godaan zaman now yang berat. Kalau suami sudah bilang sama istri misalnya begini, "Mbok, sana ke salon muslimah sebentar, anak-anak biar aku yang jaga." Ibu-ibu jangan sekali-kali jawab bilang begini, "Siapa yang sempat, Mas, cucian numpuk, piring beras kotor semua, anak-anak rewel pada sakit kok ya, sempat-sempatnya nyuruh ke salon." Jangan, Bu, jangan dijawab begitu. Kalau suami sampai request, "Mbok, sana pergi ke salon muslimah, anak-anak biar tak jagain." Itu artinya dia sudah sangat berat menahan pandangan terhadap yang halal. Dia ingin mengalihkan kepada yang halal, tetapi yang halal tidak sedap dipandang. Itu yang apa? Siksaan orang mukmin di dunia ini adalah, siksaannya orang mukmin di dunia ini adalah kalau yang haram tampak menarik, yang halal tidak. Itu berat. Maka ibu-ibu tolong peka kode. Serius zaman now, Bu, Pak. Saya kaget kemarin. Ada satu majelis kajian, ada yang akhwat pada minta foto. Kok ya sempat-sempatnya nginjak kaki? Astagfirullahaladzim. Ada zaman now. Berat hidup ini, berat. Jadi tolong bantu para suami untuk taat. Ibu-ibu lebih cantik mana? Kalau nyambut suami pulang atau kalau pergi pengajian? Lebih cantik mana? Pergi pengajian, salah Anda double. Salah tidak menyambut suami dengan baik, dan salah memberatkan ustadznya. Subhanallah, tabarakallah. Bapak-bapak juga begitu. Lebih rapi mana? Pergi berangkat bekerja atau pulang ke rumah ketemu keluarga? Lebih seger mana? Seger berangkat. Itu juga clear. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak pernah Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah, mengucap salam kepada keluarga, minta izin masuk kepada istri-istrinya, melainkan sudah bersiwak dan memakai wewangian. Bayangkan, nggak pernah Rasulullah masuk rumah ketemu istri-istrinya kecuali dalam keadaan bersiwak dan sudah memakai wewangian. Bapak-bapak pulang ngapain? 5 wal.
Ini berat. Berkah ini harus dijaga dengan upaya-upaya semua hal. Ada sunnah yang sering tidak dipenuhi oleh para lelaki, namanya sunnah pulang. Rasulullah SAW itu kalau para sahabat pulang dari perjalanan jihad tidak langsung pulang ke rumah, disuruh ngecamp di luar kota Madinah. Suruh ngapain? Mandi dulu di dekat mata air itu, mandi dulu, rapikan yang perlu dirapikan, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pakai uang yang terbaik, pulang dalam keadaan terbaik. Senyampang dengan itu dikirim utusan pulang ke Madinah, memberi kabar kepada para istri, "Weh para istri, besok suami-suami pulang, siap-siap." Siap. Maka istri-istri nyiapin rumahnya rapi, nyiapin masakan kesukaan suami, dia mandi, memakai hiasan, berdandan untuk suami, pakai pakaian terbaik, kalau perlu gaun pengantin pakai lagi, kalau masih cukup. Dan dulu tidak nyewa. Sambut suami, sehingga momen pulang itu momen istimewa. Ini sunnah pulang namanya. Momen pulang itu momen istimewa. Sampai hadisnya, mohon maaf agak vulgar, saya sampaikan hadisnya sampai menyatakan Rasulullah bersabda, janganlah kalian langsung masuk ke rumah-rumah kalian, berikan kabar terlebih dahulu agar para istri sempat beristihdad untuk menyambut kalian, agar para istri sempat mencukur rambut kemaluannya untuk menyambut kalian. Sampai level itu bagaimana menjaga berkah dalam rumah tangga. Bapak-bapak yang punya kantor sendiri jadi bos, tolong perbanyak kamar mandi di kantor. Kalau perlu dikasih shower. Himbau karyawan sebelum pulang silahkan mandi pakai wangian terbaik, seger pulang fresh. Karena Anda kalau pulang nggak fresh, Anda bawa beban kantor ke rumah. Kalau Anda bawa beban kantor ke rumah, pasti besok ngantor bawa beban rumah ke kantor. Sudah kayak begitu Pak. Tapi kalau kita pulang dari kerja itu fresh, nggak bawa beban karena seger mandi gitu ya, berwangi. Kami di Omah Dakwah Pro Media, di kantor kami kamar mandinya tiap lantai ada kita sediakan, karyawan kita himbau kalau pulang mandi dulu, terutama yang sudah punya istri, punya anak. Bujang sih biarin. Pulang juga mau ngapain? Yang sudah menikah pulang itu fresh, ketemu anak. Ini soal tauris nilai. Coba bayangkan, bapaknya aktivitasnya aktivitas dakwah. Ini survei saya tahun 2005, persepsi anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. 30% anak mengatakan aku besok nggak mau jadi Abi kayak Umi, kayak Abi dan kayak Umi. Kenapa? Karena Abi dan Umi kalau pulang udah capek, nggak bisa nemenin aku belajar, nggak bisa nemenin aku main, nggak bisa nemenin aku ngerjain PR. Karena Abi dan Umi sibuk banget. Kalau pulang sudah capek. Sibuk mana sih sama Rasulullah gitu ya? Sibuk mana dengan sahabat-sahabat Nabi? Sibuk mereka. Tapi ada sunnah yang tidak kita lakukan, yaitu sunnah pulang. Ayah pulang, anaknya menyambut di pintu. Abi, katanya capek sekali, habis isi tinggal pengajian, kamu sana istirahat ya, abang nggak istirahat, kamu main sama kakakmu ya. Antusiasme yang tidak bersambut itu menorehkan luka. Tapi coba bayangkan, anaknya menyambut, ayah, anakku masya Allah, ayah sudah sangat rindu untuk menggendongmu. Wah, ya lepar gitu. Antusias begitu kan asik jadi bapak. Anakku masya Allah. Bayangkan Rasulullah itu umur 60-an loh, pulang ke rumah dari perang, langsung Hasan dan Al-Husain cucu-cucu naik ke punggung, dinaikin keliling rumah. Bapak-bapak kuat Pak. Jelang umur 60 loh, dinaikin cucu-cucu keliling rumah. Sampai Abu Hurairah itu negur, ya Allah nak, lah itu yang kamu naiki itu tunggangan termulia seluruh langit dan bumi. Yang bisa nunggang cuma kalian gitu. Iya. Tabarak. Jadi bapak itu harus bisa jadi semua alat bermain yang dibutuhkan anak. Jungkat-jungkit. Suruh duduk di ujung kaki, angkat, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan, sampai perut six pack Pak. Gak usah ke gym Pak. Di gym banyak yang ngelirik sejenis lagi. Pasti pada menuduh pengalaman pribadi. Ayunan tuh lebih indah lagi. Ayunan tuh lebih indah. Anak kita duduk di sini, pegangan tangan kita, kemudian kita ayun.
bisa trisep kena semua. Sehat banget. Suami setia bukan yang tidak pernah tergoda. Suami setia itu yang tahu ketika godaan datang dia harus kemana. Seperti sabda Rasulullah SAW, pulang kalau tergoda, pulang. Berlaku bagi yang beristri. Jomblo pulang nggak ngapain. Di sini pulang. Di luzum dan subut, terjaganya iman juga terjaganya ketaatan di dalam keberkahan itu kan. Suami menjaga ketaatan istrinya, istri menjaga ketaatan suaminya. Ini penting sebagai upaya tadi menjaga berkah di dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita. Ini al-luzum was-subut. Yang kedua, nama wa ziyadah. Disebut berkah itu kalau bertambah, meluas, bertumbuh terus menerus. Itu nama berkah. Pribadi berkah itu bukan pribadi yang mandek, nggak berkembang. Maka usahakan Pak, bukti bahwa pernikahan berkah, ba'da menikah ada peningkatan bagi kita. Secara ruhiyah ada peningkatan harusnya. Itu berkah. Berkahnya pernikahan ditunjukkan kalau secara ruhiyah ada peningkatan. Beda dong bujang yang gak jelas kabur kangenan dengan seorang yang sudah punya pertambahan penjagaan ruhiyahnya. Madam soal ruhiyah, saya Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suami tidak mau bangun, maka dia tuangkan air seember. Enggak, percikan air dengan lembut ke wajahnya. Ini berarti arahan tentang penjagaan ruhiyah pasca menikah. Betapa banyaknya orang sebelum menikah salat tahajudnya rajin, begitu menikah mandek. Betapa banyaknya orang sebelum menikah puasa sunnahnya kuat, begitu sudah menikah, ini termasuk saya, paling berat ibadah sesudah menikah yang paling berat adalah puasa. Gimana puasa? Sudah niatnya puasa, lihat yang masak di dapur, bukan cuma masakannya, bawaannya pengen meluk dari belakang. Bapak-bapak, dalam sepekan berapa lama atau berapa kali memberikan taklim kepada istri? Tugas itu didik istri, memperkaya wawasan istri, berbagi ilmu dengan istri. Minimal, ini saya sarankan, karena banyak bapak-bapak yang sama sekali nggak ada effort sedikit pun untuk mencerdaskan istrinya. Paling ngasih izin untuk pergi taklim. Tapi sebenarnya kan suami punya tugas mengajari istri. Minimal Pak, sepekan sekali. Anda Jumatan dengan khutbah Jumat, isinya apa? Transfer ke rumah. Ceritakan sama istri, ceritakan kepada anak. Tadi khutbah Jumat khatib menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kok gitu doang Pak terus? Ya seterusnya sih Papa nggak terlalu ingat. Soalnya habis itu seingat Papa sudah iqomah. Itu minimal sepekan sekali Pak, alokasikan waktu untuk menjadi mu'allim bagi istrinya dan anak-anaknya. Menghidupkan iklim ilmu di rumah ini penting. Kalau bacain cerita, bacain buku untuk anak, coba agendakan minimal seminggu 3 kali. Jadi ngasih taklim kepada istri dan anak, tadabbur Quran misalnya, seminggu sekali minimal. Bacakan buku untuk anak 3 kali seminggu minimal. Gitu. Penting menghidupkan iklim ilmu di dalam rumah tangga, penting sekali. Bikin anak kita lebih asyik menyimak buku daripada main game online. Suasana ilmiah. Nama waziyadah bertambah, meningkat dalam sisi kualitas hidup, bertambah, meningkat. Nama waziyadah dalam benda-benda fisik, rumahnya bertambah, meningkat. Pengen punya rumah yang bertambah dan meningkat? Mudah, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, insya Allah rumahnya tambah. Jadi memperbesar rumah itu Pak, bukan beli tanah banyak-banyak,
datengin anak banyak-banyak ke rumah. Sekarang 40 anak, 50 anak di rumah kami yang ngaji itu. Udah makin nggak karuan juga. Kayaknya sudah mau diperbesar lagi. Dengan begitu, nama waziyadahnya itu bukan karena nambah jumlah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat dengan hisab yang berbelit. Kalau sekedar nambah uang, nambah tabungan, nambah tanah, nambah rumah, nambah mobil, nambah motor, itu pertanggungjawaban di akhirat, hisabnya, auditnya repot. Tapi kalau sudah ada jawabannya sejak di dunia, itu dipermudah Allah SWT. Wong kita itu dulu minta uang sama ibu, Bu, minta uang 5.000. Apa kata ibu pertama kali? Buat apa? Iya kan? Lo kita minta sama Allah terus gitu ya, kok belum dikabulkan? Mungkin kita belum bisa jawab buat apa. Maka jawab dulu buat apa. Insya Allah cepat dikaruniakan. Siapa yang pengen suami soleh? Buat apa? Kan gitu. Kalau sudah ada jawaban buat apa, itu mudah dikaruniakan. Karena Allah itu sayang sama kita. Allah nggak ingin kita menjawab berbelit-belit pertanyaan-pertanyaan saat hisab. Maka dari itu tunjukkan dulu jawaban buat apa. Insya Allah dimudahkan. Maka kalau memohon kepada Allah minta sesuatu, jangan untuk jawaban yang sifatnya tidak bisa kita gunakan untuk menjawab di akhirat. Kita berbisnis, usahakan semuanya dalam rangka mission yang lebih tinggi daripada sekedar bisnis. Saya ditanya, saya kok akhirnya jualan baju juga? Enggak. Saya enggak jualan baju. Saya lagi kenalin pahlawan dan dunia Islam. Maka semua seri untuk pria nama mujahid dan pahlawan Nusantara maupun dunia Islam. Berapa banyak yang kenal Sultan Agung? Dikit. Kita keluarin baju seri Sultan Agung. Orang baca tentang sejarah Sultan Agung, bangga pakai baju Sultan Agungnya full heart. Cerita ke orang-orang yang lain, ini namanya seri Sultan Agung loh. Sultan Agung itu begini-begini. Itu bapak itu kalau presiden. Diponegoro, Salahuddin, Kutus, nama-nama pahlawan. Kita kenalin mujahid, wasilahnya baju. Ya alhamdulillah untungnya lumayan. Ustaz punya travel umroh. Sebenarnya dulu niatnya bukan travel umroh. Niatnya kajian majelis sejak Nabi di tempat terjadinya peristiwanya atas request jamaah begitu. Ya makanya ya gimana lagi, bentuk yang memungkinkan di Indonesia harus dalam bentuk travel umroh. Ya terpaksa kami bikin travel umroh. Terpaksa itu enak. Gitu ya. Nama waziyadah bertambah. Tambah satu poin lagi untuk menutup, berkah itu as-sa'adah, bikin bahagia. Tapi bahagianya bukan karena pertambahan benda-benda, bahagianya karena pertambahan ketaatan. Berbahagianya bukan karena karunia-karunia, tapi karena amal soleh. Ibu-ibu kalau berdoa, mana yang lebih membahagiakan? Berdoanya apa dikabulkannya doa? Kalau masih dikabulkannya doa, karena adalah sekadar kehambaan kita belum sempurna. Kehambaan yang sempurna itu lebih senang berdoa daripada dikabulkan doa. Kenapa? Dikabulkan doa itu cuma pemberian. Berdoanya itu kemesraan. Kalau ada orang yang sangat kita cintai, dikasih pilihan, mau dikasih bunga dan coklat sama dia, terus udah, apa diajak gandengan tangan seharian ngobrol bareng jalan-jalan? Mesra-mesraan, pilih mesra-mesraan seharian. Maka mukmin sejati itu lebih bahagia karena doanya daripada karena dikabulkannya doa. Karena doa itu kemesraan, dikabulkannya doa itu cuma pemberian. Kemesraan lebih tinggi daripada pemberian. Kalau Anda punya masalah, sakit perut masalahnya, kemudian Anda rajin tahajud, tiap malam bisa tahajud, seneng gak? Lalu masalahnya selesai, masih mau tahajud? Kalau berhenti tahajud, rugi, karena tahajud itu lebih berharga daripada selesainya masalah. Makanya kalau ada orang dikehendaki kebaikan sama Allah, kadang-kadang dikasih masalah. Biar apa? Biar biasa diajak mesra-mesraan sama Allah.
Ada teman, sebagai cerita penutup, ada teman komplain, suatu heran sama Allah. Lah kenapa? Saya ini kan sudah berusaha taat, bukan cuma taat. Maka taat, ibadah sudah saya penuhi, yang sunnah-sunnah saya lakukan, sedekah iya semuanya. Tapi berdoa dari dulu kok nggak kabul-kabul ya. Sementara ada teman kantor bejatnya minta ampun, sholat enggak, berbagai macam hal maksiat dilakukan. Tapi setiap kali ngomong aku tuh pengen ini, hari berikutnya kesampaian. Minta apa sama Allah dikabulkan. Di mana keadilannya kalau begitu? Pernah didatengin pengamen? Apa hubungannya? Dengerin dulu. Pernah nggak didatengin pengamen? Kalau ada pengamen suaranya cempreng, kacau balau, sengok, paro, memekakkan telinga, memualkan mulut dan perut, dengar suaranya pengen muntah. Apa yang kita lakukan supaya pengamen ini cepat pergi, cepat dikasih, biar cepat pergi? Kalau ada pengamen suaranya lebih indah dari Ebit GAD, merdu, syahdu, mendayu, apa yang kita lakukan kalau selesai satu lagu? Request lagu berikutnya, tapi nanti ngasihnya pasti istimewa, nggak mungkin sedikit. Iya ya, barangkali Allah juga begitu. Maksudnya gimana? Kalau ada hamba bejat, banyak maksiat, julek akhlaknya, berdoa, kata Allah malaikat, cepat kasih, aku nggak tahan lihat wajahnya. Tapi kalau ada hamba soleh, taat, baik hati, tidak sombong, bersedekah, berdoa sama Allah, apa kata Allah sama malaikat? Jangan buru-buru dikasih, nanti kalau dikasih dia cepat pergi, padahal aku masih pengen mesra-mesraan sama dia. Tahan ya malaikat, jangan buru-buru dikasih. Selesai. Masa gitu logikanya? Ya nggak tentu, tergantung perasaan kita sama Allah. Berkah itu sa'adah. Bahagia karena apa? Bahagia karena mesra sama Allah, karena taat kepada Allah, karena ibadah, karena amal saleh, bukan karena benda-benda sekedar kamu. Itulah berkah kita. Mudah-mudahan Allah selalu karuniakan dalam rumah tangga kita makin harmonis, makin sakinah, makin penuh mawaddah, makin penuh rahmah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.